mutlak. Teko bikin apa sing ora ngerti. Ya ngerti. Itu. Mana ya? Iki. Nomor 1. Cara ngerti. Ha iki lho aku bijiku piro? Lah iya, lho Bijiku iki elek. Yo Bijinya dhewe lho padha kira. Lah kayak iki cara Kayak ngajarin iki yo, jangan. Tak dengerin. Ya Daniel, memulai, kamu memulai. Kakak apa ngono ta? Apa ya bahasa ini? Iya, Nggak ngerti. apa ya? Apa yang mau ditanyakan teman-teman? Semua. Kalau hitung basis satu, kita harus hitung BSA-nya dulu. Nah, BSA itu dihitung caranya itu Nggak bisa untuk serius. maaf anak-anak. Kok isu iki dikat-kat di hati tangan Bisa. Coba ini dari awal anjir. Wis kok awal. Ini top PPT-ne hilang. Apa kau ngomong baik di sini saya akan menjelaskan cara gini-gini. Nanti aku tak kayak oh berarti gini ngomong. Ngerti lah. Tapi kau bisa sih ngomong. Akhir. Untuk piye? Ngomong. Tapi kayak formal banget nggak sih? Iya, kan karena kita kayak biasa wae. Ya, biasa wae. Yus. Emang kayak Kalau belajar sama teman, dan murojaah. Udah. Aku takut apa nggak? Baru pengen ngejelasin aku takut. Wis jelasin ya terserah dia ya. Ya oke ngejelasin di sini dong. Nah, jadi kalau mau ngitung dosis obat itu, kita itu harus ngitung BSA-nya dulu. Nah, BSA itu caranya TB, tinggi badan, dikali berat badan, dibagi 3.600. Ini di akar. Terus habis udah tahu nih BSA-nya. Terus kita masukin ke rumus dosisnya. Rumus dosisnya itu hasil BSA dikali sama dosis lazimnya obat. Dosis lazimnya obat itu udah diketahui. Itu. Oh, berarti kalau tingginya itu harus dalam bentuk sentimeter ya? Misal Iya. kalau misalnya di soalnya meter kita ubah dulu ke sentimeter. Iya. Ya, setelah sudah ada hasilnya baru diakarin akar dari hasilnya itu berapa? Iya. Terus apa lagi? Terus apa nih? Iya, CR. Kalau CR itu tuh kan dibuat ngitung itu enggak sih kalau keamanan ginjal terus. Iya. Aduh, bahasanya piye sih? Fungsi ginjal. Iya, kayak Tuh, seberapa bagus ginjal itu Hmm. bekerjanya. Gitu. Terus rumusnya ini kan yang 140 dikurangi umur dikali BB dikali 0,85 kalau cewek per 72 dikali CR. Nah, CR-nya ini dapatnya apa ya? Biasanya ada di RPO-nya di bagian atas. Kalau untuk laki-laki tidak ada kalau lain. Orang. Apa mau coba ngitung? Oh kali ya. Iya. Guys, mana soalnya? Ngitung ya. Apa ya soalnya? Saiki aku mau pulpen pulpenku nang ndi? Iya. Rapi ya. Mari kita.
Sampai sana ini. Nih. Iki, dihitung. Iki. Ini kita. Ini diketahui ini. Bisa kita kan mencari DSA. Pegel bu. TB-nya. Kenapa tak ada kopeng? 160 dikali berat badannya 40 dibagi 3.600 sama dengan buka kelakar dong. Murid sing ora iku. Mas urung. Udah, Mas 140 lanjut KPL. 140 kurangi 23 terus kali 40 dikali 0,85 lagi mas 978 dua dikali dua kan sama yang itu 144 dibagi 144 kelompok 5 soal dengan 27, iya kok beda? yang tulis kelompok 5 soal itu yang kita remet Coba deh 140 sobek. Nah iya kita coba aja kerjain itu 17 dikali 40 dikali 0,85 dibagi 104 kok Koma beda? itu bukan koma ya? Itu 3.000 ya? bukan soalnya di kalkulator biasanya koma itu titik 27 apa? 3978 berarti 144. Iya, berarti di ribu. Dan ini 27,625. Berarti dia Berarti itu kan kurang dari 60. yang ketiga. Dah apa namanya? BMI kok. ini tuh buat maksudnya kayak Dia berpengaruh obesitas ke apa enggak? mana apa enggak berpengaruh Kayak cuma mengetahui obesitas atau enggak nanti. Mas berapa menit kak? nggak tahu Apa-apa kerjaan apa? tuh kalau di mana apa di grupnya Mika ya Apa sih soal yang soal darah itu? Iya. Iya di grup ikan. katanya kelompok 2 daerah 3 mbok angel apa mbok aku sing nggak ngerti ya Siapa? masih ada berita itu jadi kue oleh Rasiknya menjelaskan Apa sih karbohidrat? iya oleh Rasik belajar itu Oh itu ya yang aku bilang ada di soal kemarin itu kan? Iya ini cuma tinggal dikali doang. Kayak misalkan dia kan, Mam kok jadi aku sih? Apa-apa kan ya? ini kayaknya tuh kan yang perhitungan semuanya remedi kayaknya dijadiin satu sama ini gak sih Nggak tahu. Yang apa perhitungan ini yang kemarin? Nanda nggak remet. Hah? Nanda nggak remet kok. nah berarti Anandra ngajarin kita semua Nggak tahu. Katanya itu nggak ada remedi ya.
GFR dia kan kurang dari ini kan. Ada kayak persyaratannya gitu loh, yang kayak Gitu? latihan kayak ini. Nah terus itu kan kemarin ada yang 70% 80% itu. Nah itu kan dia kan itunya 90 berapa gitu, pokoknya aku lupa pateletnya gitu kan. Nah terus habis itu diambil dosisnya cuma 75%. Nah kan sebelumnya kita udah ngitung dosis 100% tuh. Nah terus karena dia itunya 75% doang diambilnya, jadi dosis yang itu dikali 75 per 100. Nah caranya kita tahu itu dapatnya 75% gimana? Caranya kita tahu ngambil 75%. Dari soal gitu sih. Itu juga dari soalnya kemarin ada contohnya. Makanya aku tuh minta mas coba scroll mas Soalnya kayak nggak ada nggak diketahui aku kemarin baca terus kayak itu tuh bisa diketahui juga dari sini kan, misalnya apa namanya itunya kispatin kan kemarin. Nah terus kan dia kan GFR-nya tuh berapa gitu, Tentang kuis sampai minggu kan kan. berarti diambil berapa nih, kalau 50 sampai 59 diambil 75%, kalau 40 sampai 49 diambil 50%, kalau dari 40 ganti ke karbo, berarti kan ini kan di bawah 40 dan kan otomatis ini kan 16 sampai 40 ya udah pakai yang ini wes. Pokoknya kemarin aku tuh bingung gara-gara enek platelet itu. Bisa bawa, aku nggak tahu soalnya. Terus perasaan nggak ada persen, nggak ada 75%. aku sih baca Di soalnya terakhir. itu. Apa lagi ya? Apa ya? Kalian jelasin aja BUD cara gimana itu. Jelaskan. Guys, Vial wae. Perhitungan Gitu, ya. 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 Oke. Itu guys. Kan ada vial apa nih? Ini. Yang keputusan. Kita harus nyari dulu ya. Ya. Nggak apa-apa. Kita cari di Islam. Untuk isplatin coba. Apa? Untuk isplatin yang lanjutin tadi. CI, ini loh CE. Hmm. 10 miligram per 10 ml. Film tersedia. 10 berapa? 10 miligram per 10 mili. Kalian jelasin apa kita ngerjain sendiri langsung? Tapi ya, last step kok. Sira terus ya gitu. Saya Ini dari sini loh, 99 dibagi 10 mg dikali 10 ml. Ini sih udah kayak mili. Ganti guru apa? Ya wes. nah kan Ayo cepat. nah kan tadi kan udah toh dihitung BSA sama dosisnya ketemu. Nah, terus cara ngitung vialnya ini dosisnya ini dikalikan ini nih vialnya yang tersedia ini. Nah, vial yang tersedia ini tuh yang tersedia di pasaran tuh ada berapa? Nah, itu bisa dicari di ISO. Terus nanti apa namanya dosisnya itu yang udah dihitung itu nanti dibagi sama jumlah vial yang tersedia di pasaran. Seumpama ini kan ketemunya 10 mg per 10 ml, berarti dosisnya dikali 10 mg terus dikali 10 ml
itu hasilnya berapa. Berarti ini diambil 997,5 mili kah? Terus ini dibagi sekian sebelum seorang dibagi 10. Itu dibulatkan menjadi 100 rial. Wow, baiklah. Iya, Bener nggak sih? Bener kok. ini kan buat menghitung piala kan, ini kan per satu piala. Iya. Oh. Iya, bener. 100 rial. Kalau mati-mati ya. Monthly Excel BSA-nya sama dengan 1,33. Oh iya iya kan sama kan? Nggak dihitung deh? Ya nggak usah. Ya langsung aja. Ya dosis ke 175 miligram sama dengan 175 dikali BSA-nya 1,33 liter pangkat 232,75 miligram. Terus vial yang tersedia. Ini apa ini? Terus ngitung dosisnya. Udah. Ini Pakli kok vialnya. Mana? 100 mg per 16,7 ml. Vial yang tersedia mg per terus 16,7 ml. 16,7 maka volume yang diambil 232,75 dibagi 100 miligram 16,7 mili. Dibagi 100. Salah, ini sih salah. Sama dengan 2, tulis aja kali ya. Tapi udah boleh. 2,3275 dikali 16,7 mili dikali 16,7 sama dengan 38,86 mili. Maka vial yang dibutuhkan 38,86 dibagi 16,7 dibagi 16,7 2,32 dibagi menjadi 3 vial. Nah, terus apa lagi, Gio? Apakah harus murojaah ini? Ya kalian menjelaskan, kita mencatat pura-pura. Mbak. Limbah BUG ada.
awal dari BUD adalah gitu ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang BUD. BUD ini apa? Tahu nggak? Tahu Bu. Apa itu BUD? Jadi BUD adalah batas waktu penggunaan obat suntik setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan fingernya dibuka. Jadi misal di vial, wes dibuka. Nah ini apa sih? Lagi di kampus ini Apa itu? Ya jadi itu kan kayak contohnya vial tuh pas udah dibuka, terus habis dibuka itu vialnya itu enggak apa ya, kalau kita mau gunain lagi tuh apa ya bahasanya biar Pokoknya tuh nah misal udah dibuka itu tanggal kadaluarsanya itu nggak pakainya BUD. dari yang pas awal dia dibuka itu ya. ya. Berarti BUD sama kadaluarsa itu beda ya? Beda. Ya. Nanti jelasin ini. Kayak ngomongin ya itu enggak. Nah untuk suhu penyimpanannya misal kayak ngomong ini, terus apa namanya sih? Sebelum obat suntik dilakukan. Iya, aku sih keren banget. Ngomong aja, kayak berarti kita sebelum obat suntik dilakukan atau diencerkan sesuai dengan resepnya, lebih dahulu kita identifikasi alat tersebut, apa aja sih yang harus diidentifikasi, misalnya kayak mencegah data aktif, menjadi data kelebihan, terus nanti untuk kondisi penyimpanan itu bisa sesuai ininya, kalian bisa nyari di basic cancer, wes. Terus habis itu perhitungan konsentrasi cairan. Yo. Yes. Gimana Kir? Ini baru mulai ya. Yuk. Indonesia ya, Indonesia ya. Yaudah. Nah, sebelum obat suntik itu dilarutin atau diencerin itu, kita itu harus tahu, kayak cari dulu gitu loh data kelarutannya itu apa, terus data kestabilannya apa, terus disesuaikan sama klinisnya pasien atau datanya pasien. Terus habis itu nentuin tuh pelarutnya apa yang dipilih gitu. Terus habis itu kita tuh kayak netepin gitu lah, penyimpanannya itu harus di kayak suhu berapa, terus harus ditempatin di suhu ruang kah, itu suhunya berapa sampai berapa, atau di kulkas atau gimana ya Kir? Ya begitulah pokoknya ya. Berarti pelarutnya tergantung ya, nggak mesti sama semua. Ya, Iya. nah itu pelarutnya bisa kamu cari di Miss Cancer. Biasanya di situ ada. Apa lagi?
tulis yo. Ini tugas kerja nih. Ya awal. Jadi itu kan setelah apa ya pencampurannya tadi kan direkonstitusi tahu tadi. Nah itu cara menentukan PUD-nya itu dikategorikan menurut resiko kontaminasi. Nah ini tuh ada 3, ada resiko sedang, rendah, sama tinggi. Nah kalau sedang itu biasanya disiapkan salah aja ya. Jadi kalau resiko rendah itu biasanya proses rekonstitusinya itu disiapkan di dalam LAF atau BSC di ruangan kelas 5, artinya di ruangan steril. Terus tahapan rekonstitusinya itu sedikit dan diberikan dalam batas waktu kurang dari 12 jam sebelum PUD. Terus yang kedua itu resiko rendah. Nah itu resiko rendah itu obatnya itu disiapkan di ruang kelas 5, tapi enggak di dalam RAF atau BSD gitu. Intinya cuma di ruangan kelas 5 toh. Paham ya? Iya. Terus produknya itu digunakan untuk banyak pasien atau beberapa kali penggunaan. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada resiko tinggi. Nah resiko tinggi ini obatnya itu nggak disiapkan di ruangan steril, jadinya ya mana nggak steril gitu loh. Terus nggak pakai LAS juga, nggak pakai BSC, terus juga nggak pakai alat kesehatan yang steril. Makanya resiko kontaminasinya tinggi. Kan ada yang ditanyakan? Mati tidak ada. Ya kita begini aja kali ya. Coba kalian sediakan ini ya. Antara saat kita cari BUD-nya. Yang udah ada Coba aja. kalian cari ini nih. Itu kan ada resep-resep yang ada di buku ini. Ini guys. Coba dicari BUD-nya. Ini aja ya yang resep 1. Terus pakai. Resep nggak ada lagi. Di PPTBK aja ya? Iya. Iya. Siswa. Apa sih nama BUD-nya? Parpol itu. Ini apa handing kan? Coba lihat. aja. Nah ini kan di tabelnya ada konsentrasinya. Ini konsentrasinya segini, kondisi penyimpanan. Ini kondisi penyimpanan pas sebelum dibuka. Dan ini pelarutnya tuh pelarutnya pakai ini karboplatin. Ini pelarutnya bisa pakai ini dan ini. Terus ini konsentrasi akhirnya pas udah dilarutin. Nah ini stabilitas penyimpanan standar.
Jadi kalau di suhu 2 sampai 8 derajat itu karbopelatin bisa disimpan selama 27 jam dan terlindungi dari cahaya. Nah, kalau disimpan di 22 sampai 25 derajat atau suhu ruang itu nyimpennya cuma bisa 8 jam dan terlindungi cahaya matahari. Terus ini sudah Ini bisa dicari di cancer kan ya buat yang lain. Oke deh. Ya. Mas kehabisan materi. Nah kita semua bahas semua dalam waktu sejam mah. Ya iso kan? Iso. Siji ya. Oh, Pancasila dibahas. Nah kan jadi Murojaah. Murojaah pertemuan bareng kita. apa kalian tak murojaah PUD apa? Kita BUD ini coba nggak apa-apa. Ya murojaah ya. Saya pakai bahasa sendiri ya. nggak Iya. apa-apa. PUD adalah BUD itu batas waktu kita memakai obat tersebut setelah dicampur atau diracik. betul. Lagi ya. Itu kan sebelum obat suntik itu dilarutkan sesuai ketentuan. Kau jawab ya Par? Ya. Aku yang ngomong. Sebelum obat suntik dilarutkan, Apa yang perlu diidentifikasi? ya. Apa banjir? Kan bacain apa-apa. Baca lagi, baca identifikasi. Sebelum obat suntik dilarutkan. Larutan kestabilan. Pelarut. Kandungan zat aktif. Tulis pasien. Iya. Ayo Nda. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum obat suntik itu dilarutkan? Mengidentifikasi data kestabilan zat aktif, terus mengidentifikasi data kelarutan zat aktif, terus menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien, terus menetapkan pelarut apa yang akan digunakan. Ya, betul. Nah ya, kan kondisi penyimpanan itu ada 3 klasifikasi suhu. Nah itu apa aja? Suhu kamar, kulkas, terus suhu beku. Itunya derajatnya sekalian. Kalau suhu kamar itu kurang dari 25 derajat, kulkas itu 2 sampai 8 derajat. Terus suhu beku itu kurang dari min 10 derajat Celcius. Ada risiko apa? Risiko. Kelompok tipikal rendah sedang tinggi. Nah, kalau cara nentuin BUD itu kan ada yang menurut kategori resiko kontaminasi. Nah, resikonya tuh ada apa aja? Resikonya itu ada 3, ada rendah, sedang, sama tinggi. Kalau rendah itu dibikin di LAF atau BSC. Kalau yang sedang itu di ruang kelas 5. Kalau yang tinggi itu di tidak di ruangan steril dan tidak menggunakan alat steril. Ya, nah, Mana awal di IKEA ya? Jadi itu kali ya biar panjang. Apa? Ayo masuk mana? Oh iya. Saya ini matiin dulu biar gampang. Iki minimal nggak jam 2 ini. iya, minimal jam 2 lah. Lagi satu tag. Satu tag. Tekan ya gitu. Oh. Jam 1 kurang kayaknya. Jam 1 kurang. Mau kita ketawa-tawa baik. Iya. Ya. Soal pagi. Ya. Ayo. Sama pengajian resep ya. Ya.
substitusi obat itu kita tuh harus ada kelengkapan atau elemen-elemen yang perlu dilengkapi pada saat menerima rekonstitusi obat. Nah, itu ada apa aja? Ada administratif sama farmaseutik. Kalau administratif itu isinya apa aja? Ada nama pasien, nomor RN, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal permintaan, berat badan, tinggi badan, hasil luas permukaan tubuh, ruangan, diagnosa, tanggal instruksi, nama dokter, verifikasi apoteker. Kalau farmaseutik Ada nama obat, kekuatan, dosis, nama dan volume pelarut, volume akhir, cara pemberian, lama pemberian, kecepatan infus, hari pemberian ke, kondisi penyimpanan, batas waktu penggunaan atau BUD, kemasan akhir, tanggal dan jam pemberian. contoh aja. Kayak lisan. Kayak ujian lisan. Nggak apa-apa kan, terserah belajar ya. Responsi ya. Ini kan ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk mengecek screening resep sitotoksik. Kira-kira 1, 2. Itu kan ada 4 toh. Ya. Sebutin. Oh, Sebutin aja. Nggak usah dijelasin. Ini nggak bisa punya dosis. pengecekan screening resep sitotoksik yaitu ada rekonstitusi obat, kelengkapan permintaan rekonstitusi, interpretasi permintaan rekonstitusi obat, sama dosis obat. Baik. Kalau interpretasi permintaan rekonstitusi obat itu ada apa aja? Ada pengecekan dosis, pemilihan pelarut, volume, cara pemberian, kecepatan pemberian, dan interaksi obat. Nah, di pengkajian resep obat suntik dan sitotoksik itu kan ada aspek pengkajiannya. Jadi ada aspek pengkajian resep obat suntik sama pengkajian resep obat sitotoksik. Nah, bedanya itu disebutnya langsung nggak? Kalian ya? Bukan. Nah, kalau di pengkajian resep obat suntik dan sitotoksik itu kan ada aspek pengkajiannya. Nah, sebutin tuh ada apa aja di aspek pengkajian resep obat suntik sama resep obat sitotoksik. Kalau di obat suntik itu ada identitas pasien. Nah, itu ada nama, umur, BB, diagnosis sama alerginya apa. Terus di identitas dokter itu ada nama, SIP sama spesialisnya, nama obat, terus ada nama obat generik atau nama dagangnya, dosis dan frekuensi. Itu isinya sesuai berat badan, fungsi ginjal atau matinya gimana. Rute dan cara pemakaian itu ada intravena bolus, intravena drip, intramuskular, SC atau yang lain-lainnya. Terus ada stabilitas dan kompatibilitas. Ini tuh tentang kompatibilitas dengan pelarut atau obat lainnya. Terus di kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan itu suhu ruangnya, dinginnya, terima cahaya. Terus ada waktu dan durasi pemberian, kecepatan infusnya berapa, lama terapinya juga berapa. Terus ada alergi atau kontraindikasi. Ini riwayat alergi pada pasien. Misalnya pasien itu alergi apa. Terus ada interaksi obat, potensi interaksi dengan terapi lain. Misalnya dia berinteraksi dengan obat apa gitu. Jadi tidak boleh diberikan secara bersamaan. Terus di pengajian resep yang obat sitotoksik itu aspeknya ada identitas pasien, tapi ini tuh beda sama pengajian resep obat suntik. Kalau yang identitas ini lebih lengkap, termasuk ada BB-nya, tinggi badannya, BSA-nya, body surface area-nya.
Terus ada diagnosis dan regimen, jenis kanker, protokol kemoterapi, obat yang digunakan, obat itu apa, namanya apa, dosisnya apa, jadwalnya kapan. Terus dosis berdasarkan BSA, dosisnya itu berapa sesuai dengan BSA-nya pasien. Fungsi organ, pemeriksaan laboratorium atau keratinin. Jadi sebelum diberikan obat itu si pasien itu organ itu bermasalah atau enggak, jadi disesuaikan. Terus ada interaksi dan duplikasi, obat pendukung, anti emetik, obat yang untuk tambahannya itu ada apa enggak. Terus jadwal pemberian, hari keberapa, siklus keberapa. Terus ada jalur pemberiannya, nah kayak tadi intravenous, terus infus, intratekal atau yang lain-lainnya. Ada premedikasi, anti alergi, anti emetik sama yang lain. Monitoring efek samping, ini harus dijelaskan efek sampingnya tuh ada apa aja dari obat psikotostet. Ya, berarti perbedaannya aspek yang resep obat suntik sama obat hidrotoksik itu ada di fungsi organ, premedikasi sama monitoring efek samping. Itu kan kalau di obat suntik itu kan nggak ada kan. Nah kalau di obat hidrotoksik itu ada. Kita tuh harus tahu kayak fungsi organnya pasien itu bagus apa enggak, terus habis itu identitasnya juga lebih lengkap gitu. Mas takut iki rumus bisa kalau hitung biasa, terus kalau misalnya CCA nggak ada BBTB-nya ngono. Enak. Kayak Sek lali. Cara BBN piye? 98. BSA. Nah, Bisa CL 98 kurangi 0,8 dikali umur kurangi apa ini Jen? umur 20. Coba aku. Ya kan. Kalian apa rumus BSA kan? Apa? BSA itu akar dari BB dikali TB per 3.600. Terus nanti hasilnya berapa, terus diakarin ke akar dari hasilnya itu berapa. Satuannya apa? Meter persegi. Oh iya. Iya betul. Terus misal nih nggak diketahui tinggi badannya, terus hitungnya gimana? Pakai apa? Pakai rumus apa? Iya pakai rumus apa? Apa sih? Oh. Saya ulang lah. Nah, misal nggak diketahui tinggi badannya, nah itu gimana? Pakai rumus apa? Pakai rumus RCL, yaitu rumusnya 98 kurangi 0,8 dikali umur kurangi 20 per CR. Oke. Itu cara ngitung GFR. Kalau diketahui BBTB-nya. Nah, Kalau diketahui BBTB-nya untuk yang perempuan itu 140 dikurang umur dikali BB dikali 0,85 per 72 dikali CR. Kalau yang laki-laki sama, cuman nggak pakai 0,85. Terus gimana caranya menghitung kebutuhan vial? Kalau untuk menghitung kebutuhan vial, misalnya sudah diketahui BSA-nya, terus sudah dihitung dosisnya, misalnya dosisnya 200 mg. Kita cari dulu vial yang tersedia di pasarannya berapa, itu bisa dari di ISO. Misalnya tersedianya 10 mg per 10 ml. Jadi dosisnya 200 mg per 10 mg dikali 10 ml. Hasilnya berapa tuh volumenya. Terus habis itu nanti dibagikan per vialnya cuma ada 10 mili. Nah terus yaudah jadi berapa mili itu misalnya hasilnya 90 mili, terus dibagi 10 mili, hasilnya kan 9, jadi yang dibutuhkan 9 vial. Ya, sudah paham ternyata. sip. Udah lagi paham sampai nek iki waktu udah gak cukup. Malah aku lebih dikul Ellen daripada Isa. Isa. Salah banget. Mana? Jadi ini seru ini, kalau misalnya CFR-nya berapa gitu. Nanti aku tak jawab.
dia CRCL-nya tuh segini, berarti dosis karbohidrat ini bukan pakai yang kayak dikali, tapi pakainya AUC dikali GSR ditambah 25. Biar panjang. Iya terus iki deh bareng jir. Iki teko iki ne wae. Ya, tak cari PPT nanti. Oh, keren. Lah kok Ica tahu ora? Masuk aja presentasi wae Senang dia. ngejelasin Iya, ngejelasin PPT. Kita cuma gini Bawa deh.